Di tahun politik ini, nama-nama wakil rakyat makin mengemukan. Namun ada yang sedikit terluput, yakni mantan Wakil Presiden RI Budiono. Sosoknya sempat hilang dari peredaran. Sempat disebut-sebut dalam kasus Senturi di tahun 2012 silam, kini Budiono kembali dengan warna baru setelah rumahnya dikunjungi paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Memang mantan orang nomor 2 di RI ini lebih banyak menghabiskan masa pensiunnya bersama sang istri Herawati. Kehidupannya pun tak sama dengan kebanyakan mantan pejabat yang tak sibuk mempertontonkan harta kekayaan yang dimiliki. Budiono dan sang istri bertekad untuk terus hidup dalam kesederhanaan seperti yang dilakukannya selama ini. Padahal jika menilik dari harta kekayaan yang dimilikinya saat masih menjabat sebagai wakil presiden, pria berusia 80 tahun itu bisa saja memakai seluruh asetnya untuk hidup mewah. Mulai dari aset berupa tanah dan bangunan yang tersebar di beberapa daerah seperti Sleman, Depok hingga Jakarta Selatan, yang nilainya mencapai 6,4 miliar rupiah. Belum lagi aset berupa kendaraan bergerak senilai 1 miliar rupiah. Budiono juga menyimpan asetnya dalam bentuk logam mulia yang nilainya ditaksir mencapai 80 juta rupiah. Sementara itu investasi berupa surat berharganya senilai 1,2 miliar rupiah, serta giro dan setara kas senilai 16,8 miliar dan 13,5 miliar rupiah. Sisanya berupa harta warisan senilai 30 juta rupiah. Hingga keseluruhan total kekayaan per September 2009 miliknya sebesar 28 miliar rupiah. Sedangkan per April 2009 sebesar 22 miliar rupiah. Flashback ke kehidupannya di masa muda, Budiono menghabiskan masa kecilnya di kota Blitar, Jawa Timur. Saat masih sekolah dasar, ia bersekolah di SD Muhammadiyah. Setelah menyelesaikan sekolah dasar, ia melanjutkan pendidikan menengahnya di SMP Negeri 1 Blitar dan kemudian di SMA Negeri 1 Blitar. Setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya, Budiono kemudian melanjutkan pendidikan tingginya di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Setelah itu, gelar Bachelor of Economics diraihnya dari Universitas Western Australia di tahun 1967. Setelah meraih gelarnya itu, Budiono lalu menikahi gadis pilihannya, yakni Herawati di tahun 1969, dan dikaruniai 2 orang anak bernama Ratriana Ekarini dan Dios Kurniawan. Lalu berselang beberapa tahun kemudian, gelar Master of Economics diperoleh Budiono dari Universitas Monash. Di tahun 2013, Budiono berhasil mendapatkan gelar S3 Honoris Causa dalam bidang ekonomi dari Wharton School University, Pennsylvania. Budiono pertama kali diangkat menjadi menteri pada tahun 1998 dalam Kabinet Reformasi Pembangunan sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional. Setahun kemudian, ketika terjadi peralihan kabinet dan kepemimpinan dari Presiden B.J. Habibie ke Abdurrahman Wahid, ia digantikan oleh Kwi Kian Chie. Bersama dengan beberapa tokoh nasional, ia turut mendirikan kemitraan bagi pembaruan tata pemerintahan untuk mendorong reformasi. Ia kembali diangkat sebagai Menteri Keuangan pada tahun 2001 dalam Kabinet Gotong Royong menggantikan Rizal Ramli. Sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Gotong Royong, ia membawa Indonesia lepas dari bantuan dana moneter internasional dan mengakhiri kerjasama dengan lembaga itu. Oleh Business Week, Budiono dipandang sebagai salah satu menteri yang paling berprestasi dalam kabinet. Kabinet itu Budiono bersama dengan Menteri Koordinator Perekonomian Doro Jatun Kunchoro Jakti dijuluki The Dream Team. Karena mereka dinilai berhasil menguatkan stabilitas makroekonomi Indonesia yang belum sepenuhnya pulih dari krisis moneter 1998. Berkat tangan dinginnya, Budiono juga berhasil menstabilkan kurs rupiah di angka kisaran Rp9.000 per dolar Amerika Serikat. Ketika Susilo Bambang Yudhoyono terpilih sebagai presiden, banyak orang yang mengira bahwa Budiono akan dipertahankan dalam jabatannya. Namun posisinya ternyata ditempati Yusuf Anwar. Budiono sebenarnya telah diminta oleh Presiden Yudhoyono untuk bertahan, namun ia memilih untuk beristirahat dan kembali mengajar. Saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan perombakan kabinet pada 5 Desember 2005, Budiono diangkat menggantikan Abu Rizal Bakri menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Pada tanggal 9 April 2008, DPR mengesahkan Budiono sebagai Gubernur Bank Indonesia, menggantikan Burhanuddin Abdullah. Ia merupakan calon tunggal yang diusulkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan pengangkatannya didukung oleh Burhanuddin Abdullah, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kamar Dagang Industri atau Kadin, serta seluruh anggota DPR kecuali fraksi PDIP. Ketika namanya diumumkan sebagai calon wakil presiden mendampingi calon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada bulan Mei 2009, banyak pihak yang tak bisa menerima dengan berbagai alasan. Seperti tak adanya pengalaman politik, pendekatan ekonomi yang liberal, serta bahwa ia juga orang Jawa. SBY juga orang Jawa. Meski begitu, Budiono tetap mencoba peruntungannya menjadi calon wakil presiden 2009-2014, mendampingi calon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
yang dideklarasikan 15 Mei 2009 di Sasana Budaya Ganesha, Kota Bandung. Jika terpilih, dia akan menjadi wakil presiden pertama yang berlatar belakang ekonomi dan non-partisan setelah Muhammad Hatta. Setelah menjadi wakil presiden, Budiono juga menerima beberapa tanda kehormatan bintang sipil, mulai dari penghargaan berupa Bintang Republik Indonesia Adi Pradana yang diterimanya pada tahun 1999. Lalu penghargaan berupa Bintang Mahaputra Adipurna di tanggal dan tahun yang sama. Kemudian 2 penghargaan lain berupa Bintang Jasa Utama dan Bintang Kemanusiaan juga diterimanya di waktu yang bersamaan. Tak sampai di situ saja, Budiono juga meraih penghargaan berupa Bintang Penegak Demokrasi Utama, Bintang Budaya Paramadharma, serta Bintang Bayangkara Utama masih di waktu yang sama. Terakhir, penghargaan berupa Bintang Mahaputra Adi Pradana diperoleh Budiono pada 13 Agustus 1999 saat masih menjabat sebagai Menteri Bidang Perekonomian. Juga penghargaan berupa Distinguished International Alumnus Award dari University of Western Australia pada tahun 2007. Penghargaan yang didapat Budiono karena kerja kerasnya menjalin hubungan baik dengan Australia serta berkat kinerjanya untuk negeri ini. Selain aktif di dunia politik tanah air, Budiono juga membuat beberapa karya dan publikasi, mulai dari karyanya yang berjudul Stabilization in a Period of Transition Indonesia 2001-2004, dalam The Australian Government, The Treasury, Macroeconomic Policy and Structural Change in East Asia, Conference Proceedings Sydney. Lalu sebuah karya yang bertajuk Managing the Indonesian Economy, Some Lesson from the Past, Bulletin of Indonesian Economic Studies yang diterbitkan di tahun 2005. Lalu bukunya yang terbit di tahun 2001 yang berjudul Indonesia Menghadapi Ekonomi Global. Kemudian sebuah buku karangannya berjudul Strategi Industrialisasi, Adakah Titik Temu, yang terbit di tahun 1986. Dan buku Ekonomi Pancasila yang terbit di tahun 1981. Menjadi seorang pejabat publik, tentu kehadiran Budiono saat masih menjadi wakil presiden maupun ketika dirinya masih menjabat Menteri Keuangan, Menteri Koordinator Ekonomi, ataupun Gubernur BI, beberapa kebijakannya tak selalu bisa diterima dengan baik oleh beberapa kalangan. Meski beberapa pengusaha menganggap dirinya layak di bidang ekonomi, tapi tak sedikit pula yang meragukan kemampuan politiknya. Dirinya juga dianggap sama sekali tak merepresentasikan tokoh partai Islam seperti layaknya Gus Dur, Mega Hamzah, atau SBY-JK. Meski begitu, Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara dan Perbankan Syariah berhasil diwujudkan ketika Budiono menjabat Menteri Koordinator Perekonomian Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Sebuah pencapaian yang banyak diamini oleh berbagai kalangan saat itu. Kini setelah tak lagi memegang jabatan apapun, Budiono memilih kembali ke rumahnya yang berlokasi di Jalan Jambu 11A Menteng, Jakarta Pusat dan menanggalkan seluruh fasilitas yang diberikan oleh negara kepadanya.